Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Inspirasi Muslim? Semoga kamu diberikan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang Abdullah bin Abbas, seorang sahabat muda usianya, luas ilmunya. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya gulam, maukah kamu mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah. Ia memusatkan konsentrasi pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia yang paling mulia itu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah selesai ditulis. Pemuda yang beruntung itu adalah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, begitu ia biasa dipanggil. Dalam sehari itu ia menerima banyak ilmu. Bak pepatah sekali dayung, 3-4 pulau terlampaui. Wejangan Rasulullah saat itu telah memenuhi rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan. Keakrabannya dengan Rasulullah sejak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang lelaki berkepribadian luar biasa. Keikhlasannya seluas padang pasir tempat tinggalnya. Keberanian dan gairah jihadnya sepanas sinar matahari gurun. Kasihnya seperti awas di tengah Sahara. Hidup bersama dengan Rasulullah benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Sebuah kisah menarik melukiskan bagaimana Ibnu Abbas ingin selalu dekat dan belajar dari Rasulullah. Suatu ketika, benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah sholat. Malam itu, sengaja ia menginap di rumah bibinya, Maimunah binti Al-Harits, istri Rasulullah. Sepanjang malam ia terjaga sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Segera ia mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas dan dengan lembut dihalusnya kepala bocah belia itu. Ya Allah, berikanlah dia keahlian dalam agamamu dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikian doa Rasulullah malam itu. Setelah berwudu, Rasul kembali masuk ke rumah untuk menunaikan sholat malam bersama istrinya. Tak tinggal diam, Ibnu Abbas pun ikut menjadi makmumnya. Awalnya ia berdiri sedikit di belakang Rasulullah. Kemudian tangan Rasulullah menariknya untuk maju dan hampir sejajar dengan beliau. Tapi kemudian ia mundur ke belakang, kembali ke tempatnya semula. Usai sholat, Rasulullah bertanya pada Ibnu Abbas, kenapa ia melakukan hal itu? Wahai kekasih Allah dan manusia, tak pantas kiranya aku berdiri sejajar dengan utusan Allah. Jawabnya di luar dugaan. Rasulullah tidaklah marah atau menunjukkan raut muka yang tidak suka. Beliau justru tersenyum ramah menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Bahkan beliau mengulangi doa yang dipanjatkan saat Ibnu Abbas membawa air untuk berwudu tadi. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Saat Rasulullah wafat, ia masih sangat belia, 13 tahun umurnya. Semasa hidupnya, Rasulullah benar-benar akrab dengan mereka yang hampir seusia dengan Abdullah bin Abbas. Ada Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, dan sahabat-sahabat kecil lainnya. Kerap kali Rasulullah meluangkan waktu dan bercanda bersama mereka. Tapi tak jarang pula Rasulullah menasehati mereka. Saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang sejak semula menjadi panutannya kini telah tiada. Siapa lagi yang menghibur kepedihan
di malam dingin dan gelap dengan senyum dan doa yang sejuk tiada tara. Siapa lagi yang menanam semangat saat jiwa layu dan hati lusuh tertutup debu? Tapi keadaannya seperti itu tak berlama-lama mengharu biru perasaannya. Ibnu Abbas segera bangkit dari kesedihannya. Iman tak boleh dibiarkan terus menjadi layu. Meski Rasulullah telah berpulang, semangat jihad tak boleh berkurang. Ibnu Abbas pun mulai melakukan perburuan ilmu. Didatanginya sahabat-sahabat senior, ia bertanya tentang apa saja yang mesti ditimbanya. Tak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat lain yang seusianya untuk belajar pula. Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat Ibnu Abbas merasa tak yakin apakah sahabat-sahabat senior mau memperhatikan mereka yang masih anak-anak ini. Meski demikian, hal ini tak membuat Ibnu Abbas patah semangat. Apa saja yang menurutnya belum dipahami, ia tanyakan pada sahabat-sahabat yang lebih tahu. Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu lain. Dari pintu rumah sahabat-sahabat Rasulullah, tak jarang ia harus tidur di depan pintu para sahabat karena mereka sedang istirahat di dalam rumahnya. Tapi betapa terkejutnya mereka tak kala menemui Ibnu Abbas sedang tidur di depan pintu rumahnya. "Wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemui Anda?" kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas tertidur di depan pintu rumahnya, beralaskan selembar baju yang ia bawa. "Tidak, akulah yang mesti mendatangi Anda," kata Ibnu Abbas tegas. Demikiankah kehidupan Ibnu Abbas sampai kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya dan tak berimbang dengan usianya, ada orang yang bertanya tentangnya, "Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas?" Dengan lidah dan gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir. Demikian jawabnya, "Karena ketinggian ilmunya, itulah ia kerap menjadi kawan dan lawan berdiskusi para sahabat senior lainnya. Umar bin Khattab misalnya selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya. Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberikan julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kesukaannya terhadap ilmu. Salah seorang sahabat utama, Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah berkata tentang Ibnu Abbas, "Tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti dan tajam berpikirnya seperti Ibnu Abbas. Ia juga seorang yang banyak menyerap ilmu dan luas sifat santunnya. Sungguh telah kulihat Umar telah memanggilnya saat menghadapi masalah-masalah pelik. Padahal di sekelilingnya masih banyak sahabat yang ikut dalam perang Badar." Lalu majulah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar tidak ingin berbuat melebihi apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Pada masa Khalifah Utsman, Ibnu Abbas mendapat tugas untuk pergi berjihad ke Afrika Utara bersama pasukan dalam pimpinan Abdullah bin Abi Sarh. Ia berangkat sebagai mujahid dan juru dakwah. Di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ia pun menawarkan diri sebagai utusan yang akan berdialog dengan kaum Khawarij dan berdakwah pada mereka. Sampai-sampai lebih dari 15.000 orang menemui seruan Allah untuk kembali pada jalan yang benar. Dengan usianya yang ke-71 tahun, Allah memanggilnya. Saat itu umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luas. Hari ini telah wafat ulama umat, kata Abu Hurairah menggambarkan rasa kehilangannya. Semoga Allah memberikan satu lagi penggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.